memikirkan kesenangan anak dalam batas waktu yang sangat singkat, yaitu selama mereka di dunia. Mereka lupa memikirkan kebahagiaan, kesenangan anak nanti di akhirat. Maka dari itu, wahai hamba-hamba yang saat ini begitu bersemangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Di antaranya adalah karunia nikmat kita bisa bergabung di program kemuliaan, yaitu kita bersama-sama belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami ingin mengangkat satu topik, pentingnya iman, pendidikan iman dan akhlak di rumah atau di keluarga. Yang kita saksikan selama ini, bahkan mungkin kita termasuk orang yang disaksikan tersebut. Sebuah keluarga begitu semangat menghantarkan anak-anaknya untuk menjadi orang sukses di dalam urusan dunia. Diajar mereka berbisnis, berniaga, atau yang lainnya. Begitu semangatnya sebuah keluarga untuk membangun urusan dunia anak-anaknya. Dan ketahuilah, melestarikan dunia bukan sesuatu yang dilarang. Untuk menjadi orang kaya bukan sesuatu yang terlarang. Akan tapi yang menjadi sebab kerugian yang tidak ada hentinya, bahkan itu kerugian di dunia yang akan berkesinambungan dengan kerugian di akhirat adalah di saat orang tua lalai dan lupa mendidik dalam keluarga untuk menanamkan keimanan dan berakhlak yang mulia. Apa arti sebuah kekayaan bagi seorang anak jika dia tidak berakhlak? Dia tidak akan mengerti mengabdi kepada ibunda. Dia tidak akan mengerti makna berbuat baik kepada ibunda dan ayahanda. Biarpun dia memiliki miliaran rupiah harta. Atau bahkan dia mungkin punya kebun yang seluas-luasnya. Atau mungkin dia menjadi seorang pebisnis yang paling berhasil di dunia ini. Akan tapi jika mereka tidak punya akhlak, dia tidak akan bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Kemudian, kalaupun mereka bisa berbuat baik, jika tidak ada iman, maka ketahuilah, berbuat baiknya hanya basa-basi. Dan berbatas. Bukan karena Allah. Bahkan mungkin seorang anak berbuat baik kepada ibundanya atau ayahandanya karena mengharap agar sertifikat tanah atau toko atau rumahnya berganti kepada atas nama dia. Mereka berbuat baik mungkin menolong ibunda dan ayahandanya. Akan tapi karena tidak punya iman, tidak rindu kepada Allah. Maka yang dilakukan pun bukan sesuatu yang menyenangkan pada hakikatnya. Kejahatan tersembunyi. Yang mengambil alih harta kekayaan orang tuanya. Dan masih banyak kisah-kisah semacam ini. Maka dari itu, wahai para hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai kita lupa untuk menomorsatukan iman di dalam rumah kita. Kenalkan kepada Allah hukuman-hukuman dari Allah jika kita melanggar Allah. Kita tanamkan makna kecintaan kepada Allah agar kita rindu untuk melaksanakan ibadah. Berbuat baik karena Allah. Makna ketulusan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus kita asah setiap saat. Begitu juga yang namanya iman bisa kropos dengan perlahan demi perlahan. Pergeseran nilai iman bisa kropos hilang perlahan demi perlahan. Begitu juga penguatan iman pun juga perlahan demi perlahan. Kita harus didik anak-anak kita. Ilmu keimanan adalah nomor satu. Ilmu mengenal Allah adalah nomor satu. Kemudian ilmu akhlak. Akhlak berbuat baik sesuai dengan yang diajarkan baginda Nabi SAW. Mempunyai iman yang kuat. Kemudian akhlak yang mulia, maka ketahuilah siapapun akan senang dengan orang seperti itu. Perilakunya menyenangkan. Dan di saat dia berbuat baik kepada kita karena Allah. Coba kalau kita tahu hatinya orang yang berbuat baik kepada kita bukan karena Allah, kita pun tidak akan mau menerima kebaikan tersebut. Akan tapi di saat orang berbuat baik tulus karena Allah, lihat, kita pun senang dengan dia. Maka orang tulus dan beriman akan disenangi oleh Allah dan disenangi oleh manusia. Maka wahai para keluarga, Anda saat ini menyekolahkan anak Anda di mana? Apa yang Anda hadirkan untuk putra-putri Anda? Sudahkah Anda nomor satukan iman, kenal Allah dan Rasulullah? Yakin, saya yakin-yakinnya. Bahwasanya di sana ada surga, di sana ada neraka.
Dan itulah orang tua yang cerdas memikirkan masa depan anak. Orang tua yang tidak pernah memikirkan masa depan anaknya, orang tua gila. Maka dibiarkan anaknya begitu saja tanpa pendidikan. Maka kalau kita melihat orang tua yang menyekolahkan anak karena memikirkan masa depan anak, atau orang tua yang bekerja keras, banting tulang meres keringat untuk mengumpulkan rupiah, tujuannya adalah untuk anak. Mereka orang ini adalah cerdas karena berpikir masa depan anak. Anda pun tidak senang jika melihat orang tua berkata, biarkan anakku hidup mati terserah suka-suka. Anda pun merasa tidak senang dengan orang tersebut. Karena apa? Tidak memikirkan tentang masa depan anak. Akan tapi orang yang sudah mulai cerdas ini kadang terpangkas kecerdasannya. Yaitu hanya memikirkan kesenangan anak dalam batas waktu yang sangat singkat. Yaitu selama mereka di dunia. Mereka lupa memikirkan kebahagiaan, kesenangan anak nanti di akhirat. Maka dari itu, wahai hamba-hamba yang saat ini begitu bersemangat menghantarkan anak kepada kesuksesan, menghantarkan putra-putrinya untuk menjadi orang yang sukses di dunia, jangan lupa dia pun harus sukses di akhirat. Dan akhirat lebih panjang, dan akhirat lebih luas, dan akhirat adalah tidak berbatas. Kalau kita belum bisa menomorsatukan pendidikan agama untuk anak-anak kita, maka khawatir kita pun saat ini bukan menjadi orang yang selamat. Kita hanya memikirkan dunia, dan anak kita akan menuntut kepada kita. Seorang anak akan menuntut kepada orang tuanya jika mereka tidak dihantarkan kepada kemuliaan. Biarpun orang tua katanya ahli ibadah, biarpun katanya orang tuanya adalah ahli puasa, ahli sholat malam, ketahuilah di akhirat ada perhitungan. Al-akhila yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Yang katanya di dunia adalah bapak, ibu, suami, istri, anak, bapak, anak, suami, istri, bapak, anak, ibu, anak. Yang seolah-olah di dunia adalah akrab, dekat, bersama, makan bersama. Tapi di akhirat mereka saling menuntut di saat kita tidak menjalankan tugas kita sesuai dengan yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Maka hai para orang tua, anakmu adalah amanat di pundakmu. Anakmu boleh menjadi orang paling kaya di dunia. Bahkan anakmu boleh menjadi seorang presiden. Anakmu boleh menjadi seorang dokter. Anakmu boleh menjadi seorang pakar atom. Dan menjadikan anakmu adalah orang yang sangat dekat kepada Allah. Tidak akan menggunakan ilmunya kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesuksesan apapun di dunia ini, jika tidak ada iman dan tidak ada akhlak, tidak ada artinya. Anda mungkin melihat orang kaya raya, tapi tidak punya akhlak. Dia berbuat zalim kepada sesama manusia. Dan ada orang berbuat baik, akan tapi tidak karena Allah. Tidak ada artinya. Kebaikannya hanya akan didapatkan sanjungannya di dunia, tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Harga mati. Anak kita harus kita hantarkan kepada tingkat keimanan yang sesungguhnya. Kuatkan imannya, dan anak kita harus berakhlak yang mulia seperti yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Koreksi diri masing-masing. Nggak perlu kita ngoreksi orang lain. Kita punya keluarga, kita punya anak, dan kita akan ditanya oleh Allah tentang keluarga kita dan anak kita. Semoga kita adalah selamat semuanya. Kita menjadi ahli surga, anak kita menjadi ahli surga, dan semua yang bersama kita adalah ahli surga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia paling mulia